Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat History, jumpa lagi dengan saya Gema dalam channel Gema Lesson. Dalam video kali ini, kita sedang berada di tengah-tengah kompleks makam Kawah Tekurep, Palembang. Tepatnya berada di daerah Tiga Ilir, di dekat Pelabuhan Bom Baru. Dalam video kali ini, kita akan membahas atau mengulik kisah seputar tradisi ziarah kubur di kota Palembang. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya ya. Kota Palembang yang terkenal sebagai tempat sejarah peradaban Kerajaan Sriwijaya tentunya memiliki banyak sekali budaya serta warisan yang masih lekat hingga saat ini. Salah satunya ialah Kawah Tekurep yang merupakan makam terkhusus bagi raja, pangeran, abdi, serta semua keturunannya. Secara etimologi, Kawah Tekurep berasal dari kata kawah yang bermakna suatu alat yang menyerupai wadah untuk menanak nasi, dan tekurep yang memiliki padanan makna terbalik. Jadi, secara harfiah, Kawah Tekurep dapat dimaknai sebagai wadah terbalik yang digunakan sebagai makam dan tempat pertemuan para wali dan sunan di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan juru kunci atau kuncen dari makam Kawah Tekurep ini. Bersama saya ada Bapak Iwan. Nah, begini Pak Iwan. Kan seperti yang kita tahu kalau bahwa makam Kawah Tekurep ini merupakan kawasan dari komplek makam Kesultanan Palembang kan. Nah, di sini saya ingin mencari tahu bagaimana sih cerita dari mengenai makam Kawah Tekurep ini? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu sebagai Pak Iwan tadi kan. Untuknya makam Sultan Palembang ini termasuk sudah menjadi cagar budaya. Sudah umurnya sudah ratusan tahun. Ini pun dibawa dari pengawasan Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Jadi merujuknya kita ke sana. Nah, jadi untuknya pertanyaan tadi bahwa makamnya Sultan Palembang itu memang namanya ini Kawah Tekurep, yang lebih terkenal dengan Kawah Tekurep. Jadi Kawah Tekurep itu makam utama yang ada di atas tadi. Nah, itu makam Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo. Nah, Joyo Wikromo itulah sultan yang keempat dari Kesultanan Palembang. Yang pertama kakeknya Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Imam, itu makamnya ada di Candi Walang. Pernah ke sana belum, Adik? Belum pernah. Itu di belakangnya Pasar Cinde. Oh, Pasar Cinde. Pasar Cinde sekarang lagi direhab itu kan? Ya. Nah, itu di belakangnya. Itu kakek dari Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo, pendiri dari Kesultanan Palembang. Yang kedua, Sultan Muhammad Mansur, itu makamnya ada di 32 Ilir. Oh, yang dekat Musinam itu ya? Iya, benar. Setelah itu, mamangnya Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo namanya Sultan Agung Komarudin Sri Truno, itu makamnya ada di 1 Ilir. Nah, berdekatan dengannya Pusri, ada pagar pembatas Pusri. Nah, itu ada masjidnya Sultan Agung, di sampingnya ada makamnya. Nah, ini baru Kawah Tekurep sekarang ini. Kalau boleh tahu kenapa dinamakan Ya, Kawah Tekurep? benar. Jadi Kawah Tekurep itu kalau orang Palembang namanya kuali. Jadi kuali dibalik di Kurep. Nah, itu dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo pada tahun 1728. Jadi memang sudah ratusan tahun, sesuai sudah termasuk sudah cagar budaya ini, sudah dilindungi. Berarti sudah masuk kawasan makam kuno berarti? Sudah, iya. Jadi banyak orang-orang ziarah tadi itu kebanyakan itu para jamaah majelis. Nah, ini termasuk wisata religi di Palembang. di Palembang.
Kalau boleh tahu siapa saja Pak yang dimakamkan di Kawah Tekurup? Oke, ya. Jadi di komplek pemakaman Kawah Tekurup ini ada kurang lebih 5 cungkup. 5 cungkup itu 5 bangunan yang lama. Yang pertama tadi bangunan utama dimakamkan Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo beserta permaisurinya dan juga penasehat atau guru besarnya. Yang kedua, bangunan di samping sekarang kita yang duduk di sini itu namanya Pangeran Ratu Kamuk, itu anak Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo. Yang kedua, ini termasuk bangunan tengah yang berada di dalam. Nah, ini makam Sultan Ahmad Nazamuddin ini anak dari Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo. Setelah ini kita ke samping. Nah, di samping sebelah itu makam daripada cucunya Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo, namanya Sultan Muhammad Bahauddin. Baru 4 kan? Jadi satu lagi di depan pos itu makam namanya Sultan Ahmad Nazamuddin kedua atau nama aslinya Husin Dilauddin, itu adik dari Badarudin II. Kalau boleh tahu Bapak ini masih ada hubungan keluarga atau darah nggak sama orang-orang yang dimakamkan? Ya, benar. Kalau dulu sebelum saya nunggu di sini, orang tua saya dia mulai menunggu mulai ditunjuk oleh pemerintah pada tahun 1987. Dia wafat tahun 2008 dan saya meneruskannya. Dan saya juga termasuk honor daripada Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Jadi sebagai juru pelihara, mengurus dan juga kita ngawasilah kebersihannya di dalam maupun di tengah maupun di luar. Yang penting sudah kelihatan sudah rapi. Nah, jadi orang-orang yang dari luar ini kan kadang banyak yang ziarah kan. Kita juga kan selaku yang ditunjuk oleh pemerintah harus tempat ini memang terawat bersih. Berarti Bapak ini masih ada darah? Bener. Kalau orang tua saya darinya Sabukingking, dia dimakamkan di sana. Makamnya di Sabukingking? Iya. Nanti mungkin saya juga nanti di sana. Pasti tempatnya sudah disediakan pemakamannya di sana. Nah Pak, kalau boleh tahu makam ini apa orang-orang yang memiliki darah kesultanan saja, apa orang dari luar bisa dimakamkan di sini? Ya, benar. Jadi untuknya di dalam ini keluarga sultan semua. Keluarga besar. Jadi apalagi di halaman itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diperbaiki, tidak boleh dipugar dan tidak boleh direhab. Di tengah itu makam kerabat-kerabatnya sultan. Nah, itu pun jarang yang dimakamkan di situ, karena itu sudah menjadi menjadinya cagar budaya juga, tidak boleh ditambah juga, jarang. Tanah waris lah. Iya. Nah, di depan itu baru itu untuk keturunannya, untuk juriat-juriatnya. Kalau seandainya ada yang wafat atau yang meninggal, itu dikuburkan di sini, tapi harus ada izin dari sultan sekarang. Harus ngelapor dulu. Iya, memang benar mereka dari keturunan. Harus tunjuk ke bukti kalau benar. Dari oleh sultan nanti dikasihnya izin, oh benar mereka keturunan dari sini, silakan. Itu. Ini Pak yang terakhir nih, tradisi apa sih yang biasa dilakukan masyarakat Palembang di makam Kawah Tekurup ya. ini? Kalau sekarang ini, kalau dulu kan memang sudah ada untuk tradisi ziarah yang terutama daripada juriat-juriatnya, terutama dari sekitar kota Palembang ini. Nah, sekarang ini pemerintah juga sudah jadi agenda ziarah kubro. Ziarah kubro itu dilakukan tadi pada tanggal 12 Maret 2023 ini. Itu luar biasa meriah. Karena apa? Kita waktu itu kena COVID. Oh iya benar. 2 tahun itu jadi tidak dilaksanakan. Nah, sekarang kemarin dilaksanakan itu meriah luar biasa. Nah, itu termasuk sudah menjadi agenda Kota Palembang. Itu pun orang-orang yang datang itu bukan saja dari Palembang, itu dari luar Palembang, malahan ada yang dari luar negeri. Wow.
luar biasa. Menarik itu juga kan menarik daripada pariwisatanya dan juga mengangkat daripada para aulia-aulia yang sudah berjasa memperjuangkan dan juga menyebarkan dan menegakkan agama Islam di kota Palembang, terkhusus Kesultanan Palembang Darussalam. Kira-kira puncak ziarah kubro ini kapan Pak? Apa H-1 sebelum puasa? Biasanya itu 7 hari sebelum puasa. 7 hari sebelum puasa itu dimulai. Dari kalau dia 12-nya puncaknya berarti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nah, dari 10 ke 10 itu dia ke tempat-tempat lain dulu yang bersejarah khusus orang-orang Arab. Nah, puncaknya nanti tanggal 12 ke Pangeran Sarip Ali di sampingnya Rumah Sakit Pelabuhan. Setelah itu dia datang ke sini, rombongan itu masuk ke sini semua. Setelahnya akhirnya ke Kambang Koci di dalam pelabuhan, itu puncaknya di sana. Ini Bapak ini sudah menjaga makam ini dari berapa lama Pak? Ya, sebenarnya saya sudah dari kecil dulu sudah pernah ke sini sering, karena rumah kan dekat di sini. Orang tua juga kan dulu sudah nunggu sini, saya juga ikut membantu, mengurus juga, membantu Bapak bersih-bersihkan. Nah, sekarang Bapak tidak ada, kita yang meneruskannya lagi di sini. Dan juga dibantu oleh adik-adik yang tadi Pak Insan tadi kan itu kan adik Misan, terus satu lagi Husni juga adik Misan saya, dia yang membantu untuknya kebersihan di sini. Berarti istilahnya itu pemerintah Palembang ini sudah memfasilitasi untuk ziarah kubro ke sini Pak? Benar. Karena pemerintah kan otomatis kan dia terlibat, karena apa? Apalagi ini sudah termasuk cagar budaya. Sudah menjadinya wisata religi, jadi otomatis dia harus berbenah juga, terutama kalau yang kira-kira memang mendesak untuk diperbaiki, dia cepat diperbaiki. Berarti intinya ini sejarah wisata tradisi ziarah kubro ini berarti sudah menjadi agenda tahunan di Kota Palembang. Benar. Di samping tadi pagi tadi ada juga haul untuk Kesultanan Palembang itu oleh Sultan Pawas Diraja yang bawa tadi. Kalau kemarin itu ziarah kubro ada Sultan Iskandar dan juga dihadiri oleh Gubernur kita Haji Ermandru dan juga dari Sekdah Kota Palembang Bapak Ratu Dewa. Baik Pak, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya tanyakan pada siang hari ini. Terima kasih telah memberikan informasi mengenai tradisi ziarah kubro di Kota Palembang ini. Ya. Semoga dengan adanya tradisi ini kita masyarakat Palembang tidak melupakan kesultanan kita yang terdahulu, agar para masyarakat Palembang juga semakin tertarik untuk ziarah datang untuk melihat para leluhur-leluhurnya. Benar sekali, benar. Di samping juga kan ini termasuk para sultan juga Palembang. Sultan Palembang ini juga kan bukan saja kekuasaannya di Palembang, sampailah ke Bangkah Belitung itu punya dia juga semua. Dan ini patut kita banggakan juga, karena bangunannya juga bangunan lama. Inilah bukti bahwa Kesultanan Palembang dulu pernah jaya. Jadi luar biasa mereka yang ziarah-ziarah ini. Pertama tadi saya mengingatkan daripada para aulia-aulia yang telah berjasa tadi. Yang kedua juga sejarahnya luar biasa. Sultan-sultan Palembang ini berjuang mempertahankan dan juga mengusir penjajah Belanda. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk para penonton? Ya, Bapak pesan untuknya yang belum pernah ke ziarah ke sini atau belum pernah kenal dengannya Kawah Tekurep, pengen tahu sejarah-sejarah kesultanan. Nah, inilah momen yang ini paling bagus. Kapan lagi masa orang-orang yang luar Palembang itu banyak datang ke sini, kalau bisa yang dari Palembang harus sudah mengetahui sejarah terkhusus Kawah Tekurep maupun kesultanan Palembang. Selain menjadi tempat bersejarah yang mencorak Islam Melayu, makam Kawah Tekurep juga menjadi salah satu tempat lokasi wisata religi
lantaran dianggap mempunyai nilai budaya serta sejarah syiar agama Islam di kota Palembang. Nah Sobat Histori, bagaimana tentang penjelasan mengenai tradisi ziarah kubro di kota Palembang terkhusus di kawasan Kompleks Kawah Tengkurap ini? Menarik bukan? Sekian liputan saya pada hari ini, jumpa lagi dalam video-video lainnya. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.